Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saudara-saudara, teman-teman, berjumpa kembali bersama dengan saya, Riani Suharja, dalam podcast Bungkus Aja, belajar untuk ngikut Kristus aja. Nah, hari ini saya ditemani oleh seorang tamu dan seorang host. Jadi saya perkenalkan untuk podcast Bungkus Aja edisi parenting dengan Kak Rani. Halo, kembali lagi nih Kak, kita mau ke Bungkus Aja edisi Parenting Corner, pojok parenting gitu ya. Kali ini kita mau kedatangan tamu juga, namanya Kak Ruth. Silahkan perkenalan Kak Ruth. Hai, nama saya Ruth, ibu dari 2 anak, Michael dan Gabriel, umur 8 dan 6 tahun. Oke, jadi lagi apa? Lagi musim apa nih? Mas, fase-fase apa? Fase apa ya? Enak sih, udah mulai mandiri sih sebenarnya ya. Udah mulai mama bisa makan sendiri gitu ya? Oke. Nah, ngelanjutin dari sebulan ini, kita tuh punya 3 video yang muncul setiap minggunya tentang keluar dari postkolonial gitu ya. Nah, kali ini nih kita mau ngomongin soal pendidikan postkolonial. Nah, bicara tentang parenting nih, model pendidikan orang tua nih seperti apa? Kalau Kak Ruth, model pendidikan orang tua Kak Ruth seperti apa? Dulu ya, dulu tuh aku ingat banget kalau misalkan untuk melakukan sesuatu tuh mesti disuruh-suruh dulu sih, gitu. Lebih ke merintah, bukan mengajak sih, menurut aku ya. Gitu. Kalau Karyani kira-kira setahunya Karyani, kalau orang-orang tuh kebanyakan orang tua seperti apa sih Kak pendidikannya? Ya, jadi gak semua nih ya, catatannya adalah begitu. Gak semua orang tua seperti itu, tapi kebanyakan orang tua itu biasanya mereka melakukan hal-hal yang membuat anak-anak mereka tidak berdaya. Jadi apa ya? Mereka bisa menyalahkan anak. Ya, aku pakai tulisan ya. Mereka menyalahkan anak, lalu mereka mengatur anak, lalu mereka apa nih ya? Membandingkan anaknya satu dengan yang lain. Yang ini kok lebih baik sama yang itu sih. Yang ini kok lebih rajin daripada ini males. Nah, aku gitu juga tuh Kak. Gitu ya? Karena aku anak kembar, jadi lebih sering dibandingkan gitu. Oke. Iya. Kalau Kak Ruth kayak gitu juga nggak? Sama nggak? Ya, yang nggak semua sih, cuma yang mengatur sih tadi kan ya, karena disuruh-suruh diatur. Jadi harus begini, harus begitu, ngikut aja kita gitu jadinya. Oke. Nah, kalau Kak Ruth dulu nih aku tanya ya, apa aja yang orang tua lakukan nih dulu waktu Kak Ruth kalau berkaitan sama sekolah? Biasanya dulu gimana kalau soal pendidikan gitu? Model waktu itu ya, aku inget banget sih, aku nggak usah disuruh belajar, karena kayak udah dari sendiri, tapi sering dibilang supaya untuk coba kayak papa misalkan, papa tuh bisa ranking karena bisa berprestasi di sekolah itu, jadi seperti pressure buat aku juga untuk bisa seperti papa sih kayak gitu. Kayak ngejar, padahal papa tuh kalau misalkan aku lihat luar biasa banget, bisa dari yang emang sambil nyangkul juga dulu gitu kan. Jadi mau nggak mau, masa aku yang nggak nyangkul, aku nggak bisa sih kayak gitu. Jadi tekanan buat aku sendiri gitu sih. Tapi papa nggak pernah paksa sebenarnya, tapi bercerita seperti itu membuat aku jadi beban gitu ya Kak? Iya. Oke. Nah, kalau dari segi pasangan hidup, pacaran gitu, ada peraturan-peraturannya nggak Kak? Ada beberapa syarat atau saran ya. Ada beberapa saran lah, sebaiknya gini, sebaiknya nggak gitu sih. Ada banyak sih. Oke. Kalau aku tuh dulu kalau soal pacaran nggak pernah dilarang sih, tapi mereka tuh punya batasan, pokoknya harus Kristen gitu ya, maksudnya harus kenal Tuhan gitu, tapi nggak pernah yang kamu jangan sama orang ini ya, jangan sama ini tuh, kayaknya nggak pernah. Seingat aku sih nggak pernah gitu, tapi lama-lama aku kalau misalnya punya pacar, aku ceritanya tuh sama papa biasanya, Pak aku deket sama cowok ini nih, gimana gitu. Itu pertama kali ngomong gitu tuh kayak iya nggak ya gitu. Nah selanjutnya nih Kak, kalau dari segi ngurus anak, pernah nggak kayak dikasih saran atau dikomplain gitu? Berarti pas sudah aku punya anak gitu ya? Iya. Enggak sih, lebih ke karena mereka senang kalau misalkan aku sama anakku disuruh makan sayur aja gitu kan, diajak makan sayur, bukan disuruh makan sayur, diajak makan sayur, mereka jadi surprise sendiri kalau nggak bisa ngemilin sayur ya. Tapi lebih ke kalau aku lagi ngomel, nggak sabaran gitu, lagi ngomel ke anak, kadang-kadang mamaku juga jangan gitu dong, tapi di depan anaknya gitu, seolah-olah jadi aku jadi nggak berdaya gitu.
Ya, iya. Nah, gimana tuh Kak? Ada sebagian orang yang mewariskan cara lama gitu ya, kayak asal ngomong aja, misalnya langsung menegur aja gitu. Gimana tuh Kak? Iya, iya, iya. Jadi banyak orang tua tuh kan merasa mereka yang, sorry ya para orang tua, papa mama, opa oma, saya taunya ini juga dari opa oma gitu ya. Ada opa oma yang pikir kita kan yang lebih tahu, kita yang lebih berpengalaman. Jadi anak-anak baik dong mengikuti apa yang kita pikir baik atau apa yang kita pikir benar. Nah, yang terjadi adalah akhirnya para orang tua itu membuat anak-anaknya itu jadi meniru cara mendidik anak-anak mereka. Dan kalau tidak sama dengan cara itu, dianggapnya kamu tuh terlalu lemah deh, kamu terlalu fleksibel deh, kamu nggak tegas deh kepada anak kamu, lalu disalahkan gitu. Jadi nah setelah itu kan jadi anak jadi bingung ya. Ketika anak bingung, saya mau ikut yang mana ya, ikut orang tua saya atau model pendidikan yang lain, karena sekarang itu muncul banyak model-model pendidikan. Nah, kebanyakan anak itu nggak pernah belajar, jadi ya udahlah, yang orang tua saya pikir itu baik, saya terusin deh. Orang tua saya nyuruh, ya saya nyuruh. Orang tua maksa, ya maksa. Orang tua saya bandingin. Itu aja yang saya terusin. Tetapi akibatnya adalah mereka merasa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, sorry para orang tua atau opa oma, ada kekerasan yang dilakukan oleh para opa oma, diwariskan dan dengan klaim atau dengan pembelaan itu baik kok, bikin anak-anak kami jadi tegas, jadi sukses, jadi maju gitu. Jadi membenarkan kekerasan itu sesuatu yang lumrah dianggapnya, karena bahkan itu dikatakan mendukung suksesnya seorang anak gitu. Nah itu yang diteruskan sehingga anak-anak kok gini ya. Nah akibatnya nih nanti jadi anak-anak mereka merasakan dampaknya. Padahal tuh Kak, kadang kalau misalnya kita ikutan galak, justru kan orang tua, oma-oma suka kayak jangan galak-galak sama ini dong, sama cucu gitu ya. Iya. Kadang itu aku juga bingung, dulu galak juga, sekarang aku galak juga nggak boleh gitu kalau ya. Jadi kita nggak galakin, dibilang kurang keras. Iya. Gitu ya. Lembek banget. Gitu. Bener Jadi nggak kayak gitu? Nah, ya, itu yang namanya akhirnya mereka jadi bingung. Jadi orang tua tuh banyak yang bingung. Orang tua zaman sekarang nih, yang dekade sekarang ini jadi bingung, saya tuh mesti gimana ya mendidik anaknya. Lalu akhirnya mau niru juga salah, tapi juga sebagian ada yang meniru, tapi juga akhirnya frustrasi karena meneruskan pengalaman pendidikan yang lalu itu tidak selalu membawa dampak yang menyenangkan buat hubungan keluarga, buat relasi anak dan orang tua. Bahkan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua itu menurun loh. Misalnya gini, omanya keras sama mamahnya keras sama anaknya bisa keras sama adiknya, bisa keras juga sama anjingnya, bisa keras juga sama temennya, asistennya, temennya. Ada bullying terjadi. Nah, kita tuh punya pengalaman nggak seperti itu teman-teman? Ini bener banget sih Kak, kayak misalkan aku tuh merasa setelah punya anak gitu kan, cara berbicara aku ke anakku tuh mirip banget sama cara mamaku bicara gitu. Jadi terus setelah si Michael gede, cara bicara dia ke adiknya tuh persis. Terus aku merasa, aduh aku udah terlanjur nih, terus gimana ya? Ada cerminan gitu kayaknya jadi, ya. Cara dia ngomong kok jadi kayak aku, sementara aku nggak suka dengan cara dia ngomong ke adiknya kayak gitu. Wah, aku mesti ulang nih gitu, mesti gali lagi, benerin lagi cara bicaraku gitu. Jadi ada dampak ke anak-anak ya Kak ya. Jadi apa yang kita ambil dari orang tua, kita terusin tuh ada dampaknya gitu ke mereka ya. Iya. Aku menulis beberapa hal nih. Jadi anak-anak yang dididik oleh orang tua yang menggunakan model dari orang tuanya yang tidak menyenangkan, pasti ada yang menyenangkan ya. Opa, oma, bapak, ibu yang tidak menyenangkan itu mereka akan meniru. Nah, selain meniru, mereka akan melanjutkan bullying. Jadi bullying sekarang tambah banyak. Kenapa? Karena anak-anak ditekan di rumah, lalu mereka menekan teman-temannya, menekan bahkan pasangannya, menekan berani juga sama gurunya gitu. Atau mereka terluka sehingga dia hanya diam saja, nangis. Atau tren sekarang anak-anak menyakiti diri sendiri gitu. Nah itu yang paling bahaya sebetulnya. Nah aku mau nanya nih Kak Ruth, bener nggak kayak gitu? Ada nggak kayak pengalaman di rumah tuh yang akhirnya mereka tuh berontak gitu Kak, dengan apa yang kita ajarin gitu ke mereka? Ya niru itu sih, nirunya gitu. Terus lebih ke
akhirnya mereka itu pas udah mulai gede gitu udah bisa ngejawab gitu. Jadi bales aku ngomong, dia udah bisa melawan, bales, terus ya aku mikirnya kan tadinya ya kalau sebelumnya tuh mikir kok nggak sopan sih, kurang ajar banget sih jawab orang tua gitu kan. Cuma setelah banyak belajar gitu, terus aku jadi mikir ya, Karyani waktu juga pernah bilang kan, sebenarnya dia tuh bukan ngejawab tapi juga menyampaikan perasaannya dia. Bahasa gitu. perasaan yang kita perasaan. pernah di podcast juga nih. Iya, sebenarnya setelah aku pikir-pikir, oh iya ya, sebenarnya dia juga nggak suka digituin dan dia berusaha mengutarakan itu. Sementara aku nggak bisa mengutarakan itu karena kalau gitu pasti tambah dimarahin lagi gitu. Cuma sekarang aku ya lebih kayak untuk gimana ya ngerem supaya aku nggak terpancing ketika dia menjawab gitu. Iya. Bener tuh Kak, aku juga kayak gitu. Jadi ada anak tuh berusaha mengungkapkan perasaannya, mah aku sedih loh kalau ngomong gitu. Kalau zaman dulu sih aku sedih, nggak ada, pokoknya tidak diterima perasaan gitu ya, dia nggak boleh nangis gitu. Tapi kalau sekarang mereka kayak anak kita tuh ya udah mulai belajar bahasa perasaan, mereka mulai aku sedih loh mama pergi nggak bilang, kayak gitu-gitu tuh mulai diomongin gitu Kak. Itu bener atau enggak Kak cara kayak begitu nih sekarang kita? Iya. Jadi yang sekali lagi model parenting itu banyak. Ya. Jadi saat ini kita duduk ngobrol bukan mau bilang si itu salah, si itu benar, tapi apa dampaknya dan bagaimana kita melakukan yang lebih baik. Ya tentu menurut kita dong ya. Jadi disclaimer-nya adalah kita semua juga mencoba mencari yang lebih baik kok, gitu ya. Bukan berarti yang lain salah, tetapi kita punya cara sendiri. Nah, sebetulnya aku terbantu banget nih untuk menamai, sebenarnya bukan bermaksud untuk judging, tapi mencoba memahami keadaan aku dalam menjadi seorang orang tua atau parents, itu keadaannya apa sih gitu ya. Nah, ada sebuah teori yang namanya teori postkolonial. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda sudah melihat dari tayangan kita sebelumnya 3 kali berturut-turut, itu model-model yang namanya pendidikan kolonialisme. Nah, apa sih sebetulnya kolonialisme? Kan kita ngalamin 3,5 abad nih, Belanda datang gitu ya. Kita tuh dicuci otak nih semuanya, bahwa menjadi seorang yang dijajah itu yang penting pokoknya nurut aja, ikutin aja apa kata penjajah kita. Sampai dunia pendidikan seperti itu. Aku ingat banget om aku tuh ngomong, Om Mari waktu sekolah dulu sama Belanda itu cuma boleh duduk diem, tegak. Begitu agak bungkuk atau pensil atau bolpennya agak jatuh, itu dipecut mungkin gitu, dimarahin. Nah, aku ngerasain tuh di kelas 1 SD. Pernah aku sekolah di sekolah impres gitu. Itu kalau nggak bikin PR, semua suruh berbaris, langsung pakai pecut tuh dipecutin satu-satu gitu. Jadi itu dilanjutkan. Jadi pengennya sih postkolonial, setelah kolonialisme Indonesia merdeka 1945 kan kita maunya menjadi negara postkolonial yang memerangi si kolonialisme. Tapi postkolonial di Indonesia, maksudnya pasca kolonialisme di Indonesia masih mengikuti model kolonialisme. Makanya agak bingung nih ngomongnya pendidikan postkolonial di Indonesia itu berbeda, tidak memerangi kolonialisme. Jadi sebetulnya di dunia ini teori postkolonialisme itu diberikan bagi mereka yang ingin memerangi model-model kolonialisme, yaitu yang menekan, yang punya pikiran superior. Jadi penguasa itu lebih superior, lebih powerful, lebih berkuasa, lebih bisa menuntut dan menekan. Nah, nanti si yang dijajah itu mereka jadi lemah, menjadi tidak berdaya, powerless, harus mengikuti apa yang dikatakan oleh yang di atas. Nah, model seperti ini dibawa di dalam rumah, sehingga akhirnya orang-orang yang ada di rumah itu berpikir, oh ada tuan, ada bawahan. Ada kepala keluarga, ada anggota keluarga. Padahal di Alkitab atau kita mengajarkan para pasangan pranikah bahwa nggak ada tuh, adanya kepalanya Tuhan. Jadi kita sama-sama nanya satu dengan yang lain kepada Tuhan. Nah, itu dalam rangka kita memerangi pikiran-pikiran kolonial gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita keluar dari pendidikan kolonialisme untuk masuk the real postkolonial. Karena postkolonial yang ada di Indonesia itu tetap melanjutkan kolonialisme gitu. Jadi gimana sih caranya menjadi postkolonial yang sebenarnya? Ya kita mencoba untuk memerangi semua yang tadi kita ceritakan itu
demi kebaikan anak-anak kita, Demi keluarga kita. demi keluarga kita. Nah, kalau Kak Ruth, ada solusi nggak kayak gini supaya kita nggak melanjutkan lagi model pendidikan yang lama nih di keluarga? Nanti aku tapi boleh nanya nggak sedikit ke Karyani? Boleh banget, boleh banget. Mau nanya dulu nih tadi, yang tadi ada superior, ada inferior berarti ya, powerful, powerless gitu. Seolah-olah jadi kan orang tua lebih berkuasa, anak yang powerless gitu ya. Berarti kalau dibilang setara tuh, kalau dilihat dari kesetaraan yang kita pelajari, sebenarnya berarti orang tua dan anak itu setara ya, sama-sama belajar, sama-sama learner, sama-sama berharga di mata Tuhan. Sama-sama punya pendapat dan punya ide-ide, sama-sama punya pikiran dan perasaan, sama-sama punya keunikan dan punya keinginan. Yang mesti diselaraskan gitu ya antara orang tua dan anak. Ya sih, kayak solusi tadi ya, aku jadi belajar membuka ruang untuk anak bisa menyampaikan perasaan dia gitu, menerima ketika dia protes gitu, karena ya mereka juga manusia yang nggak suka kalau misalkan kita juga nggak suka disuruh-suruh, misalkan dibentak, mereka juga nggak suka disuruh-suruh dibentak kok. Kita jadi seenaknya nyuruh atau bentak anak sih, itu aku berusaha banget untuk mengurangi itu tuh. Emang nggak bisa langsung drastis ya, tapi butuh doa terus gitu. Tapi setiap kali aku melakukan itu merasa kayak bersalah, tapi kan tetap ya setiap hari kita belajar disempurnakan gitu, belajar lebih baik. Di situ terus berusaha untuk lebih sabar sih, terutama sih lebih sabar. Mereka masih kecil, bukan kita yang udah belajar puluhan tahun, yang udah usia puluhan tahun gitu. Mereka masih kecil, masih belajar macem-macem gitu, menerima mereka dengan segala keterbatasannya dan kelebihan mereka gitu ya, kelebihan dan kekurangan. Jadi lebih sabar supaya mereka bisa meniru juga, sabarnya juga gitu, nggak cepat-cepat marah ya, mereka juga bisa jadi cepat marah kan gitu. Benar. Sama ya berbicara baik-baik ya, tadi kayak dibilang dia niru banget cara aku berbicara, cara aku merintah. Jadi aku berusaha menyampaikan sesuatu dengan baik, kalau jadi nanti dia juga bisa, supaya dia bisa menyampaikan sesuatu dengan baik juga gitu sih. Iya, oke. Nah, gimana nih Kak? Kan kalau kita kayak nih, contohnya Kak Ruth pengen berubah gitu ya, menjadi lebih mengerti anak gitu ya. Nah, tapi tuh ada orang tua kita, opa-omanya nih yang resistensi nih dengan kalau kita tuh berlaku seperti itu gitu. Nah, ada nih Kak, ada tips-tips buat kita nggak supaya kita bisa mau pakai cara ini gitu. Yang pasti sekali lagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, nggak ada yang paling benar dan nggak ada yang paling salah. Dalam parenting itu adanya silahkan memilih mau menjadi model seperti apa. Ada model seperti helikopter yang memberikan ruang kepada anak untuk terus dilayani, dibela, di nurture atau dipelihara dengan baik. Ada model ini menurut Jim Fay ya, ada model sersan pelatih di mana memerintah melakukan kekerasan, punishment and reward gitu ya, seperti seorang sersan. Tapi orang juga ada yang memilih, saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya mereka keluar menjadi tipe permisif. Terserah apa aja yang menurut kamu paling baik. Gitu. Jadi dibebaskan. Nah, kita sebetulnya berharap banget Ayah Bunda bisa mempelajari juga bukan hanya 3 tapi yang keempat, yaitu model konsultan, di mana anak-anak belajar dari orang tua tapi melalui cara-cara yang kita pelajari. Ini belum ngomong tentang cara-caranya ya, tapi cara-caranya salah satunya yang tadi sudah dijabarkan oleh Kak Ruth gitu ya. Jadi pertama perlu kesabaran dulu, itu dasar-dasar tuh. Lalu anak-anak diberikan ruang untuk menyatakan pendapatnya, perasaannya dan sebagainya. Terus ada yang ngomong nih, aduh nanti anak saya kurang ajar dong gitu ketika melakukan seperti itu. Enggak. Jangan khawatir dulu untuk semua dampak-dampak itu, karena pengalamannya, apakah ketika anak menyatakan pendapat dan perasaan, anak-anak Kak Ruth berontak gitu? Enggak sih, aku jadi kayak memposisikan diri di posisi anak. Oh iya ya gitu ya. Kalau selama ini aku tega banget ya kayak gitu, gak hanya satu sisi aja gitu. Justru malah ada rasa bangga ya, mereka bisa menyampaikan perasaannya gitu ya. Dan aku merasa itu membuat mereka lebih bertumbuh kali ya, lebih dewasa istilahnya. Next time itu akan lebih mudah bagi mereka untuk juga bersuara dengan baik ya. Tadi kan cara yang baik juga perlu ya gitu. Oke, kalau gitu kita thank you banget nih buat Kak Ruth dan Karyani. Jadi untuk mau pendidikan seperti apa, kita kembalikan lagi nih Kak ya, ke mama, ke papa, ke ayah bunda, terserah mau pendidikan seperti apa yang akan dibawa di rumah. Tapi yang penting pendidikan itu harus bisa membuat
Orang Tua Bijak Anak Bahagia. Nah, caranya seperti apa? Nanti mungkin kita akan jelasin lagi nih di podcast-podcast berikutnya, video-video selanjutnya. Nah, salah satunya mungkin di podcast yang akan datang kita mulai ada kasih sedikit teaser seperti apa gitu ya. Nanti mungkin bisa dilihat di bulan depan gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi Kak Ruth, Kak Riani. Kita mau menjadikan keluarga kita menjadi orang tua bijak, anak bahagia. Oke. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda, senang sekali bisa bersama-sama untuk belajar parenting, karena sampai opa oma juga kita bisa terus belajar. Jadi kita we are learners. Sampai bertemu lagi, itu sebabnya di pembelajaran berikutnya bersama dengan kami teman-teman dari Bungkus Aja belajar untuk ngikut Kristus aja dalam edisi parenting. Sampai ketemu lagi.